Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast PD Ipari Kabupaten Situbondo. Gus sudah ada di tengah-tengah kita, ada Gus Sofi yang beliau yang kita ketahui adalah memang aktivis, pendamping masyarakat, penyuluh juga, dan banyak sekali punya pengalaman-pengalaman ya Gus ya mendampingi masyarakat. Tetapi sekarang kita mau fokus di judi online nih Gus. Kenapa? Karena banyak sekali kita lihat, wah dampaknya luar biasa sekali. Yang kita lihat mulai dari, bukan lagi dari remaja ini, kalau online ini kayaknya sekarang judi online mulai dari anak-anak sampai pada orang tua juga kayak terhipnotis gitu untuk melakukan judi online ini Gus. Gimana kalau Gus Sofi melihat ini fenomena ini saat ini nih Gus? Iya, apalagi sekarang memang serba online ya. Kita kalau ketinggalan yang online ini kan ketinggalan banyak. Ya, mulai betul. dari medsos ini juga online, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, itu semuanya serba online Ya, gitu. belanja juga online nih Gus ya. Judi online itu kan beda dengan judi offline. Kalau judi offline itu kan hanya di tempat-tempat tertentu. Iya, PB gitu kan Gus ya. Dan waktunya terbatas. Tapi kalau judi online ini lebih leluasa orang untuk melakukan itu. Karena bisa dilakukan di rumah, di jalan, di mana saja. Tinggal pegang HP saja, dia bisa untuk melaksanakan judi online itu. Makanya ini pengaruhnya itu pasti ya jauh lebih besar dibanding judi offline pastinya. Karena kesempatannya lebih banyak. Modal juga yang ditawarkan juga relatif mudah ya. Ada yang kisaran hanya ribuan sampai pada ratusan juta bahkan. Bahkan saya beberapa hari yang lalu lihat ada salah satu orang itu ditangkap sama polisi bukan karena judi online, tapi mempromosikan di media sosial, di Facebook itu. Dia harus mempromosikan live streaming setiap hari itu sekitar 2 jam. Itu digaji 1 juta per satu minggu. Berarti kan dia cuma modal paketan data saja, internet. Cuma mempromosikan. Coba bayangkan kalau dia terjun langsung di dunia perjudiannya. Dia cuma promosi saja itu. Kayak figuran aja tuh sebenarnya. Iya. Dibayar 1 juta, tapi ketangkap dia. Begitu. Itulah fenomena judi online yang terjadi di sekitar kita, begitu gambarannya begitu. Ini yang selama ini yang Gus Sofi tahu, karena Gus Sofi kan yang sering berkecimpung dengan anak-anak muda dan sebagainya. Di lingkungan kita sendiri sudah banyak enggak Gus ini Gus? Ada. Di sekitar Situbondo saja pernah saya dengar itu ada yang sampai rumahnya itu dijual. Dia punya hutang hampir 1 M. Padahal dia itu karena tergiur ya, dia tidak punya kerjaan sebenarnya. Hutang-hutang di bank itu. Karena dia kan gara-gara judi online itu kan dia bisa miskin, bisa. Itu saya dengar itu. Jadi dia pinjem pakai KTP-nya fulan, pakai KTP-nya keluarga ini. Jadi bank ini nagih sama mereka ini. Padahal pelakunya dia itu yang ngutang di bank itu. Sampai orang tuanya ini jual sawah gara-gara ini si menantunya ini kalah judi online. Ya dijual sawah mertuanya. Ini fakta. Tanpa saya sebutkan namanya. Fakta. Sampai 1 M kerugiannya. Ya, emang benar-benar luar biasa. Emang kalau dulu kita kenalnya memang judi-judi yang offline ya istilahnya ya. Mulai dari kalau sampai ada di sekitar kita itu sampai mempertaruhkan misalnya lombok dilepas di sungai itu Gus, mana yang nyampe terlebih dahulu itu. Dan mereka sudah kreatif, memang sudah sangat-sangat kreatif. Nah sekarang ternyata judi pun mengikuti tren ya, karena sekarang sudah serba digital, serba elektronik. Ternyata judi pun kemudian merambah pada yang online ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat ya Gus ya, kira-kira ya zaman dulu seperti apa sih fenomena judi di zaman dulu itu, adanya tuh seperti apa? Misalnya kalau misalnya kemudian ada dan ada pecandu-pecandunya juga, bagaimana cara ininya mereka itu Gus? Jadi judi-judi ini terkait dengan judi pada zaman dahulu itu apakah ada apa masih belum ada, ini tidak lepas dari asbabun nuzul turunnya ayat Al-Quran. Jadi dulu itu juga sudah marak perjudian, cuma mereka itu memanfaatkan hasilnya itu untuk kepentingan keluarga, untuk menafkahi keluarga, untuk hal-hal yang positif lah.
sehingga artinya dijadikan nafkah memang. ya, mata pencarian. Mata pencarian. Ya. Cuma akhirnya sampai turun ayat di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka semuanya tanya kepadamu tentang khamr, minum-minuman keras dan perjudian. Kemudian dikatakan di dalam Al-Qur'an, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Katakanlah bahwa di dalam minum-minuman keras dan perjudian itu ada dosa yang sangat besar dan juga ada manfaat untuk manusia. Oh, ternyata ada manfaatnya Iya. juga emangnya. Cuma diteruskan di situ di ayat itu, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Jadi itu pengharaman judi itu bertahap, sama seperti pengharaman khamr. Dulu kan khamr itu masih ditolerir lah, sampai turun ayat Al-Qur'an, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat, jangan menjalankan sholat dalam keadaan mabuk. Dulu ini masih ada orang itu sholat masih mabuk itu ya. Sholat masih boleh di awal-awal itu. Iya, masih bawa alkohol. Ya karena maraknya itu sehingga bertahap untuk mengharamkan itu diperlukan. Tidak langsung diharamkan. Bagaimana kalau langsung secara mendadak diharamkan? Pasti mereka bisa jadi lari dari Islam. Memang sudah ada. Bentuknya apa kalau dulu itu, Gus? Ada enggak diceritakan di kitab-kitab itu bentuk judi yang marak pada saat itu tuh bentuknya ya seperti apa? Melemparkan anak panah, nanti kena di titik yang bagian mana begitu, nanti bisa menang. Kalau sekarang kan mungkin ada togel, main nomor-nomor itu, dia pegang nomor berapa gitu. Bahkan pernah ada cerita di daerah Jawa Timur itu, ini sesuai dengan sabdanya Nabi, almar'u yamutu ala ma'asya'aleh. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Pernah ada cerita, orang ini punya kebiasaan main togel di daerah Jawa Timur. Kemudian pada saat ada transaksi togel itu, dia kan biasanya ada yang bilang nomor berapa yang keluar, kan pasti dia tanya begitu. Setelah ngomong begitu dia mati. Ya Allah. Karena kebiasaannya itu sesuai dengan sabdanya Nabi, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan salah satu gambarnya begitu. Kalau bahasa psikologisnya itu mungkin sudah ada di alam bawah sadarnya, betul. Sudah terpatri di sana. Jadi setiap geraknya sudah yang teringat adalah nomor gitu, nomor togel itu. Betul. Kira-kira begitu. Wah, ternyata memang dari dulu tuh sudah ada, pelarangannya itu memang tidak langsung pada saat itu ya. Betul. Cuman memang sudah dijelaskan bahwa ketidakbolehannya memang. Cuman kan sekarang kreasinya sudah beda-beda itu, Gus ya. Kayak misalnya sekarang kalau yang offline nih ya kita ya. Yang offline itu yang dimainkan oleh anak-anak kecil itu kayak bayar sekian bisa, kalau tadi diceritakan kayak melempar anak panah gitu. Kalau sekarang melempar kena boneka, ambil gitu Mas ya. Itu mungkin sebenarnya gambaran sederhananya gitu ya. Betul. Cuma secara tidak sadar mereka itu udah paham kalau itu juga salah satu jenis perjudian. Mengajarkan anak kecil untuk hal seperti itu. Nah, kalau sekarang ini saya tanya nih sama anak-anak, kemarin itu sempat nanya, ini judi enggak sih yang anak-anak main game-game itu? Oh enggak, ini bukan judi ini Bu. Terus apa? Ini kan saya enggak beli tidak bayar gitu, cuman beli paketan, cuman top up apa gitu istilahnya. Ya kalau saya kalah ya memang habis gitu. Tapi kan ini tidak judi, saya tidak beli gitu Gus bilangnya. Iya. Ini gimana ini masuk di jajaran yang seperti itu enggak ini Gus? Kalau seperti itu kan kita harus tahu jenis permainannya itu apa, gamenya itu apa, baru kita bisa menghukumi. Cuma di sini kita bahas judi secara umum saja. Nanti untuk pengembangannya mungkin di lain kesempatan. Termasuk judi online itu kan macam-macamnya banyak. Beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube itu ada salah satu bandar judi online itu yang mengelola sekitar 1000 akun, 1000 macam akun judi online. Nah, berarti kan banyak. Iya, berarti memang pangsa pasarnya banyak ya, besar ya. Artinya itu. Minat masyarakat terhadap judi online ini memang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita sebut merek satu persatu ini kayaknya susah juga. Iya benar. Gitu, kira-kira begitu. Tapi yang penting kan yang dimaksud dengan judi itu kan mesti ada standar-standarnya. Yang seperti apa yang disebut, yang kemudian masuk dalam kategori judi itu. Iya, yang seperti kita kan naruh uang, terus kemudian kan untung-untungan begitu judi. Yang tidak jelas gitu ya. Itu kan untung-untungan itu. Cuma yang tadi itu seperti di dalam ayat Al-Qur'an itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Dan kata sebagian orang yang ketangkap polisi itu hanya settingan saja, yang menang-menang itu. Di setting dia itu menang untuk mengelabui, mengiming-imingi orang yang ikut judi. Iya betul. Padahal itu settingan itu. Sudah disetting. Padahal orang yang menang judi itu merasa bahwa wah saya sedang beruntung ini. Dan bahkan lagi yang lebih parah lagi, ada yang merasa bahwa ternyata saya pinter ini, sudah mulai pinter gitu. Ada yang merasa seperti itu, bahkan tidak merasa kalau bahwa itu settingan. Dan saya juga pernah baca itu Gus, bahwa orang menang judi itu hanya karena dua hal. Yang pertama karena dikasih oleh bandarnya, yang kedua ya karena dia jadi bandar sendiri gitu, baru kemudian bisa benar-benar beruntung gitu. Apa sih sebenarnya penyebabnya ya Gus ya? Sekarang ini kenapa menjadi marak seperti ini? Mungkin salah satu penyebabnya kenapa orang itu kok tertarik dengan judi baik offline maupun online, kita bisa berkaca dari satu hadis Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu sumber berbagai macam kesalahan. Orang itu tidak mau menjalani hidup dengan sederhana. Sudah punya sepeda motor misalnya, pengen yang bagus, padahal kemampuannya tidak ada untuk ke sana. Akhirnya jalan ditempuh, nyari jalan pintas. Jalan pintas kan diantaranya judi itu. Bisa dia punya tuyul dan lain sebagainya. Itu kan jalan-jalan pintas semuanya. Dia tidak mau kerja. Padahal di dalam Islam kan orang kerja ini mulia. Bahkan Rasulullah sendiri kan pernah mencium tangannya orang yang habis kerja, tangan yang kasar. Kemudian Rasulullah bilang, ini tangan mulia karena dia kerja. Sampai luar biasanya. Iya, dicium orang yang berusaha dengan jalan yang halal ya. Kan sudah jelas kita ini bahwa kerja itu adalah salah satu hal yang wajib, terutama untuk menafkahi keluarga. Daripada kita meminta-minta atau dengan cara yang haram, mungkin kita di sisi yang lain menang, senang. Tapi jiwanya pasti tidak tenang gitu. Batinnya itu pasti bergemuruh, dia itu pasti resah dan gelisah. Ketenangan jiwanya tidak dia dapatkan, cuma untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Dan sesuatu yang haram itu pasti kembalinya kepada yang haram. Dengan niat misalnya dia mau menafkahi keluarga, susah itu. Karena dari hal yang haram itu nanti akan mengarah kepada hal yang haram juga. Jadi ada efek-efek kemudian yang menyertai di belakangnya itu ya. Makanya ada satu hadis Rasulullah itu dia mengatakan, man akalal haram asad jawarihahu sya'a am abah. Orang yang makan makanan haram itu maka akan bermaksiat anggota tubuhnya, mau apa tidak mau. Sudah refleks itu sudah. Pengaruh makan haram sebegitu hebatnya. Pasti mengajak kepada hal yang haram. Seandainya, bahkan dikatakan oleh Imam Haddad di dalam salah satu kitabnya, seandainya pun ada orang memakan barang haram kemudian dia ibadah, pasti ibadahnya ada yang bermasalah. Mungkin niatnya itu tidak ikhlas, niatnya pamer, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai, pasti ada yang bermasalah. Dasarnya ya, pengaruh barang haram itu pasti ada yang bermasalah. Pasti mengarah kepada hal negatif. Karena ketika sudah masuk ke dalam tubuh itu kan jadi darah, daging, yang itu akan menyalurkan kepada perbuatan-perbuatan yang juga negatif sesuai dengan yang ada di dalam tubuhnya itu. Padahal banyak sekali orang yang kemudian sukses di dunia judi itu merasa bangga bahwa saya kemudian orang melihatnya juga bahwa dia sukses, bisa beli mobil, bisa beli rumah dalam tataran yang masih di awal-awal itu ya Gus ya. Wah, mungkin sementara kita obrolan kita sampai di sini aja ya Gus ya. Nanti berikutnya kita akan banyak sekali ini. Hukumnya belum. Terus hukumnya gimana ini Gus? Sama pengaruhnya juga, pengaruh judi pada sudah ya barusannya kita sudah ngobrol masalah ini pengaruhnya. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Disebutkan di dalam Al-Quran termasuk perjudian itu rizqun. Rizqun itu sesuatu yang najis. Itu salah satu analogi untuk mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Karena itu apa? Min amali syaitan. Jadi perbuatannya setan. Jadi orang kalau sudah judi itu ya dia kesetanan sudah. Omongannya setan. Perbuatannya setan. Iya, yang dibicarakan menang aja ya. Atau mungkin dia setan yang menjelma jadi manusia. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, jauhi. Itu kan pertanyaan penting. Mau jadi orang beruntung apa enggak? Kalau pengen jadi orang beruntung,
ya jauh itu perjudian. Beruntung dalam artian bukan tataran pragmatis hanya dilihat beruntung saat sekarang menang Iya, judi, betul, beruntung betul. bisa beli banyak-banyaknya ya, karena tadi itu hubud dunia itu ya Iya, ternyata iya. yang mempengaruhi. Ya beruntung di sini berarti beruntung dalam arti yang hakiki yang sebenarnya. Yang sebenarnya Justru dikatakan dunia orang wal itu akhirah. beruntung ketika dia menjauhi perjudian. Fajtanibu la'alakum tuflihun. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Jadi salah satu efek dan pengaruh perjudian itu adalah setan akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Itu biasanya begitu. Iya. Perjudian dan minum-minuman keras itu pasti akan mengakibatkan kebencian dan permusuhan. Yang menang itu pasti dimusuhi sama yang kalah. yang kalah. Yang kalah Kebencian, merasa sakit benci. hati. Iya, sakit hati. Iri Bisa dan jadi nanti sebagainya. disakiti atau digimanakan biar tidak ada saingannya. Biar tidak ada lawannya. Itu salah satu pengaruh dan efek yang sangat besar. Di antaranya juga wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Orang judi mau sholat, Malas sudah ya. Sudah Bisa tidak jadi bisa sudah nyambung malas. sudah. dzikir, nggak bisa. Al-Quran sudah menyebutkan begitu. Jadi kok ada orang judi, dia masih sholat, dia masih dzikir, masih perlu dipertanyakan gitu. Susah untuk arah ke sana. Orang judi masih mau sholat, masih mau dzikir gitu. Kalaupun sholat, dijamin sholatnya ini tidak bisa membawa dia dekat dengan Allah, karena dia itu Yang ada di pikirannya itu hanya bagaimana menang, bagaimana betul, menang gitu. betul. Kan Dan ketakutan akan kalah itu mesti iya, akan justru dampak yang mungkin sangat bahaya itu orang karena kalah tidak bisa bayar hutang, akhirnya bunuh diri. Iya betul. Ya banyak sekali ya kasus-kasus sekarang ini. Iya, Bunuh diri bahkan sampai satu keluarga dibunuh. Ya Betul. awalnya dipicu oleh perjudian itu. Yang kapan hari kan ada berita ada seorang yang dibakar sama istrinya, Iya. Gara-gara Iya, judi gara-gara online. judi online. lagi-lagi gara-gara judi online. Dan di dalam ayat Al-Quran itu kan tadi sudah disebutkan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata fil khamri wal maisir. Jadi judi dan miras ini satu paket biasanya. Orang miras biasanya judi, orang judi biasanya miras. Karena satu paket ini. Setan pengen mengendalikan manusia agar terjadi kebencian dan permusuhan, sehingga terjadi seperti itu. Nanti akan timbul juga namanya pembunuhan dan kriminal-kriminal yang lain. Prostitusi dan banyak sekali yang kemudian dilakukan oleh orang yang sedang mabuk, ya mabuk judi, mabuk miras itu. Bahkan di dalam satu riwayat hadis itu orang yang minum minuman keras itu termasuk umul khabais. Apa induknya keburukan itu ya di miras itu. Orang melakukan pembunuhan, pembegalan, biasanya dia miras. Perjudian sama juga, pembunuhan sama. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar Bisa biasa. merembet kemana-mana. Bisa bukan hanya merusak badan, merusak mentalnya itu yang lebih parah lagi. Iya ternyata. betul, merusak mental. Mental, merusak hati yang kemudian berimbasnya kemana-mana. Belum lagi merusak hubungan rumah tangga. Iya. Gara-gara perjudian terjadi perceraian. Iya. Akhirnya anaknya kan terlantarkan gitu. Hubungan dengan masyarakat juga. Betul. Kadang kalau sudah kurang-kurang apa, sudah mau beli judi, mau judi tidak bisa, kadang ngambil punyanya orang tanpa seizin dan lain sebagainya. Betul. Ya. Wah, benar. Mungkin sementara kita cukupkan sekian dulu, bisa lain kali kita akan nyambung lagi pada bisa mungkin untuk judi yang lebih dalam lagi karena sudah kreativitas orang untuk berjudi sekarang sudah luar biasa. Tapi yang pasti adalah memang judi itu sangat luar biasa memang. Kalah penasaran, menang ketagihan. Betul. Judi itulah yang kemudian bikin judi itu kalah ini penasaran dia secara kalah itu. Kalau sudah menang ketagihan. Nah, terima kasih Gus sudah hadir di podcast PDI Paris Situbondo. Mudah-mudahan kita bisa selalu dilindungi oleh Allah untuk apalagi jatuh di judi dunia perjudian itu dan hal-hal lain yang tidak diridhai oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.